Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Karin dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya mempunyai kasus dengan pasien dengan diagnosa medis CHF atau Congestive Heart Failure atau bisa disebut gagal jantung kongesif. Gagal jantung kongesif adalah keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memumpahkan darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu. Sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Langsung saja pada identitas klien. Nama Tuan A, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan menikah, kemudian agama Islam, diagnosa medis CHF, tanggal pengajian 23 Januari 2021. Yang kedua anamnesa, yaitu yang pertama ada keluhan utama, di mana klien mengeluh sesak nafas, merasa lemas, cepat lelah setelah beraktivitas, kemudian batuknya positif, kemudian ada mual, edema pada tungkai. Kemudian riwayat kesehatan masa lalunya, yang pertama ada riwayat penyakit. Klien mengatakan mengalami kebiasaan merokok, kemudian riwayat penlaksanaannya, klien mengatakan belum pernah dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang sama. Kemudian riwayat obat-obatannya, klien mengatakan tidak pernah mengonsumsi obat-obatan dan klien jarang berobat. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatannya penurunan curah jantung berhubungan dengan proses afterload, ditandai dengan klien mengeluh sesak nafas, merasa lemas, cepat lelah setelah aktivitas ringan, kemudian adanya edema pada tungkai, tekanan darah 150 per 100 mmHg, kemudian nadi 104 kali per menit, kemudian respirasi rate-nya 30 kali per menit. Kemudian perencanaan keperawatan yang akan saya lakukan yaitu pemberian terapi oksigenasi melalui nasal kanul. Mengapa saya mengambil tindakan ini? Karena menurut jurnal yang saya baca, yaitu yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Congestive Heart Failure atau CHF dengan penurunan curah jantung melalui pemberian terapi oksigen di ruang ICU PKU Muhammadiyah Gombong, itu menyatakan tindakan ini hasilnya pernapasan pasien menjadi normal dan sudah tidak terdapat edema dan pasien paham dengan penyakit CHF. Kemudian tujuan dilakukannya tindakan ini yaitu untuk membantu pasien memenuhi kebutuhan pasokan oksigen di dalam tubuh. Rasional tindakannya yaitu memaksimalkan bernapas dan menurunkan kerja pernapasan. Langsung saja prosedur langkah-langkahnya seperti berikut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Dwi. Di sini saya bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Sebelumnya Ibu bisa sebutkan nama dan usianya? Nama saya Vini Oktaviani, usia saya 20 tahun. Baik Bu, saya cek dulu identitasnya terlebih dahulu ya. Vini Oktaviani 20 tahun. Baik, sebelumnya hari ini bagaimana kabar Ibu? Saya sering merasa lemas, kadang sesak napas juga, dan suka batuk. Baik Bu, kalau begitu saya akan melakukan tindakan pemberian terapi oksigenasi melalui nasal kanul, di mana tujuannya yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan oksigen, kemudian untuk mencegah dan mengatasi hipoksia. Waktu yang saya butuhkan 5-10 menit, apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia Bu. Baik, kalau begitu saya persiapkan airnya terlebih dahulu ya Bu. Ibu, apakah posisi ini sudah
sudah nyaman? Sudah. Baik ya Bu, saya akan melakukan tindakannya. Siapkan selang nasal kanul dan tabung oksigen. Kemudian hubungkan nasal kanul dengan lometer. Kemudian bersihkan hidung klien apabila ada kotoran menggunakan cotton bud atau tisu. Maaf ya Bu, saya bersihkan dulu. Putar pengatur konsentrasi oksigen. Amati adanya gelembung udara dalam humidyer. Kemudian cek aliran oksigen dengan cara mengalirkan oksigen melalui nasal kanul ke punggung tangan perawat. Kemudian pasang nasal kanul ke lubang hidung pasien dengan tepat. Maaf ya Bu, ini akan terasa sedikit tidak nyaman. Ibu, apakah aliran oksigennya sudah terasa? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kemudian atur aliran oksigen secara programnya. Kemudian bereskan alat, buka sarung tangan, kemudian cuci tangan. Ibu, tindakannya sudah selesai saya lakukan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu saya pamit ya. Semoga Ibu cepat sembuh dan selamat beristirahat kembali ya Bu. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Tindakan keperawatannya yaitu non malafisien atau tidak merugikan. Jadi ketika kita sedang melakukan tindakan keperawatan, jadi tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Kemudian yang kedua adalah justice atau keadilan. Jadi ketika sedang melakukan tindakan keperawatan, dalam praktik profesional, ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, kemudian standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Sekian tindakan keperawatan yang saya buat dengan pasien dengan diagnosa medis CHF. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.